103 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini bunyi firman Tuhan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Itu Tuhan, saudaraku. Kalau kita melihat dari firman Tuhan, ayat-ayat yang lain kita memang, saudaraku, saya kecil bukan? Kecil. Tapi jarang orang hidup 35.000 hari. Karena 1 tahun itu 365 hari. 10 tahun itu 3.600 hari. 100 tahun baru 35.000 hari. Saya pikir berarti untuk hidup 20.000 hari aja susahnya minta ampun, saudara. 10 tahun itu baru 3.500 hari kita hidup. 10 tahun. Jadi pendek rasanya kalau kita jadikan Tuhan cuma 20.000 itu kecil. Maka kalau saya juga perhatikan dari Alkitab, dikatakan begini, ada perbandingan 1 hari buat Tuhan, 1000 tahun buat manusia. Maka dapat kita perhatikan di sana alangkah betapa singkatnya lah hidup manusia itu. Kalau 1000 tahun dibandingkan, ya sangatlah jauh tentunya. Perbandingan ukuran yang Tuhan ukurkan, maka manusia sepatutnya juga kita tidak berbangga dan kita tidak sepertinya selalu memerlukan. Kita berharap jika boleh Tuhan umur panjang, jika boleh sampai begini. Bahkan ada beberapa orang juga yang nggak mau dengan hidup umur panjang karena dia tahu Alkitab itu mengatakan 80 tahun lebih adalah kesusahan. Kita melihat orang, saya pernah ketemu dengan orang yang umurnya, puji Tuhan, ada yang udah 90 tahun masih bisa baca Alkitab tanpa kacamata. Kagum saya, membaca dengan jelas, suaranya lantang, luar biasa buat saya. Itu anugerah luar biasa. Tetapi saudara, kalau kita berhitung dari usia dan hidup manusia itu sangatlah tidak banyak di mata Tuhan. Maka firman Tuhan ini menggambarkan manusia dalam peliharaan dan bunga, dan ketika angin datang, dia sekali jatuh, mati dan gugur. Bahkan dikatakan tempatnya pun tidak ingat lagi dengan bunga itu. Selesai sampai di situ umur manusia. Seperti itu gambarannya. Jika dari cara pandang Allah, maka sesungguhnya hidup manusia itu adalah sangat singkat. Hanya karena kita berhitungnya secara hitungan manusia, maka kita anggap itu sesuatu yang panjang. Tetapi kalau dilihat dari kacamata dari Allah yang menyakiti hidup manusia itu adalah umur-umur yang pendek kita, tidak panjang-panjang. Sama sedikit waktu kita dapat Tuhan. Itu berbicara kehilangan. Secepat itu kata orang tua, ya tapi masih teringat kita. Apalagi orang tua berkata betapa ayat sebelumnya dikatakan ini bagian yang dari orang tua, ya kan, yang begitu baik, ya kan, yang membuat kita yang semangat ada. Namun ketika orang tua ini sudah tidak ada, memang sangat seperti kehilangan sekali. Banyak hal yang orang tua lakukan buat kita sejak kita kecil, bahkan sampai sepanjang hidup dia pun selalu memberikan asupan yang baik kepada kita, memberikan pesan-pesan yang baik, dan itu sangat menarik. Tapi ketika orang tua itu tidak ada, betul-betul rasa sesuatu kehilangan dalam hidup ini. Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Rupanya ketika Allah sedang memperhatikan seseorang yang takut akan Tuhan,
perhatiannya tidak kepada orang itu, tetapi kepada anak, bahkan cucu pun perhatian Allah sudah tertuju kepada mereka. Oleh sebab itu perlu, saudaraku, ketika sekarang orang tua kita tidak ada, orang tua itu sudah memahami bahwa Allah memperhatikan anak saya, maaf ya, anaknya Jovan, dan cucunya. Jovan nama Jovan, iya, beda-beda iya dikit. Itu sudah paham bahwa kasih setia Allah itu ketika saya tidak ada pun, maka anak-anak saya dan cucu saya pun akan mendapat perlakuan yang adil dari Tuhan. Saya juga akan begitu sebagai orang tua. Saya lihat anak saya sekarang kecil. Nanti setelah saya tua, makanya saya suka memposisikan diri kalau ngomong sama anak-anak saya begini. Kaleb, nanti kalau ayah sudah tua ngomong begini. Ayah tuh, Kaleb. Mereka tertawa. Baik-baik, amunah ya. Saya selalu memperagakan orang tua, kakek-kakek. Nah, orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan kita itu kalimat-kalimat bijak, perintah. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, nyanyi sama dengan hutang, kan orang begitu. Sekarang kita balik. Hutang sama dengan janji, mau nggak? Janji, dia tidak akan pernah menggugurkan dan menggagalkan janjinya, karena dia adalah Allah yang ya dan amin. Maka kalau dia berjanji bagi orang tua kita, dia berjanji bagi kita dan berjanji bagi cucu kita, janji dia adalah ya dan amin. Anjuran Shofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana Shofar memberi nasihat besar? Kamu sudah susah, kamu sudah ditinggalkan oleh orang-orang kamu cintai, kamu sudah kehilangan lain-lain semuanya, kamu sudah tidak berdaya apa-apa. Nah, kalau saudara-saudara pun kita semua merasa tidak berdaya, coba kita pesan sama kepada Ayub, rendahkan diri kepada Tuhan. Karena kita terus terang kalau tidak kita dalam satu keterpurukan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam suatu suasana yang kita katakan kehilangan dan lain sebagainya, orang kita semua, kita sepertinya kehilangan harap tidak apa-apa. Tetapi satu pesan dari Shofar kepada Ayub. Ayat-ayat ini memberikan tentang jabaran bagaimana Allah yang disebut oleh Ayub adalah Allah yang luar biasa. Namun saya ingin sampaikan pada ayat ini dari sini. 12 sampai ayat 1 dari engkau ini menyediakan hatimu, artinya membuka hati, menyediakan hatimu, dan menadahkan tangan kepadanya, artinya menadahkan tangan kepada Tuhan, menadahkan tangan kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu, kita tetap melakukan dalam aktivitas karya-karya kita, karya-karya yang terbaik dalam hidup kita. Lalu katakan juga begini, dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, rumah ini kita tetap ada dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan kita mau melakukan kita Tuhan itu. Ayat 15, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah. Kita akan dapat mengangkat kepala. Biasanya kalau orang punya kesalahan celah, itu ketemu dengan orang itu selalu tunduk. Salah satu contoh kayak tadi, maaf, ada seorang yang punya pinjaman sama saya dalam hidup keluarga tempat ini. Sekalipun kehilangan, maaf, orang tua mungkin yang mencintai, yang kita kasihi, tetapi harapan dari Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang. Akan tetap terus berjalan dalam kehidupan rumah tangga tempat ini. Mungkin sekejap, aduh, putus asa. Terang seperti siang. Dalam hidup saya pun, kalau saya boleh kesaksian, Pak Gilhelmus itu yang adalah tantenya datang ke rumah beberapa hari waktu libur. Saya sampaikan, mungkin saya dianggap kecil, dapat inisiatif ini, ponakannya pendeta besar, mungkin seperti itu pikiran. Tapi saya buktikan bahwa Tuhan memelihara hidup saya dan saya. Dan Tuhan pelihara saya nggak pulang. Tantenya datang, lihat, bagaimana saya sambut terus, akhirnya akrab lagi sekarang. Dan perjuangan saya tidak mudah. Syukur-syukur tuh, makanya GL 100 tuh yang bisa pakai kalau untuk ini itu masih ada. Kenangan saya motor pertama GL cepet.
Dulu Bojang tak Harun ada ingat. Bertemu sama Eli, sama Rio, sama Jevan yang baru, Paulu, Jovan lain semuanya. Anak-anak boleh saya layani, sukacita tersendiri. Saya lihat Tuhan tidak pernah mematikan harapan orang yang selalu bersama kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada tempat ini, sekalipun maaf, bukan saya tidak menghargai, orang tua harus berhenti dengan usia. Tetapi harapan di dalam Tuhan tidak pernah dibatasi oleh orang. Akan terus berjalan dalam kehidupan orang percaya. Karena itu janji Tuhan. Bukan kita yang berjanji. Tapi Tuhan sudah berjanji, Dia akan melaksanakan tugas dan janjinya. Berlaku dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kelaklah hidup ini, karena janji di dalam Tuhan adalah janji yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan akan menjadi saudara dan saya. Oleh sebab itu, seberapa kita ada pada malam hari ini, kita sudah menyaksikan bersama-sama kesedihan yang dialami oleh keluarga ini, khususnya Indah yang karena orang tuanya. Jevan, Kay, dan semua ada di Tuhan. Mungkin sejenak kita akan kaget, kok jadi begini ya Tuhan ya. Dan mungkin orang dari luar hanya menilai, ingin melihat apa jadinya tuh. Saya mau lihat nanti gimana kira-kira hidup. Saya percaya kalau tinggal dalam Tuhan, orang akan kaget jika keluarga dipakai menjadi terang di kemudian hari. Mungkin tidak di sini, di tempat lain saya nggak tahu. Karena saya maaf, di keluarga saya sendiri pun saya dihina dan dicela. Itu di kampungnya tidak dihargai. Yesus berkata begitu karena Yesus diejek. Tapi saya percaya keluarga ini kita tidak tahu rencana Tuhan apa yang terjadi. Karena saya tahu segala sesuatu yang terjadi sekalipun itu menyakitkan, jika itu di dalam Tuhan maka ada rencana Tuhan di balik itu yang besar bagi keluarga ini. Ya, mungkin tidak mungkin kita terjebak terperangkap kepada cara pikir kita, tapi cara pikir kita pendek di hadapan Tuhan. Maka jika Tuhan yang berbicara bagi keluarga ini, maka besarlah karyanya buat keluarga ini. Doa kami bersama, kita semua yang ada malam hari ini, kita mendoakan keluarga ini. Mereka akan dipuja di surga, akan merasakan pertolongan Tuhan dan cemerlang sehingga orang dapat melihat benar keluarga ini jadi terang. Siapa yang buat terang? Tuhan kembali dimuliakan. Bukan kita manusianya, bukan saya sebagai pendetanya, tetapi Tuhan yang terpujilah nama Tuhan, besarlah nama Tuhan, agunglah namanya. Biar menjadi kenyataan buat kita bersama dan boleh menjadi pengalaman buat kita bersama. Tidak firman hanyalah menjadi satu secari kertas yang dibaca, tetapi firman ini adalah hidup dalam hidup saudara dan hidup saya. Jika kita maknai dengan satu iman yang kuat, maka dia akan berkarya dalam hidup setiap orang karena firman adalah hidup. Tuhan berkati, Tuhan menolong dan Tuhan membantu. Mari kita tunduk kembali.